sahabat Rana, jumpa lagi sama aku Cantika dan Nindya di acara Ruang Rana, ruangnya mereka yang terus berkarya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, filmnya itu udah ada beberapa. Nah, langsung saja kita sambut, yaitu Mas Dimas Irga Prasetya. Halo Mas Dimas, apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Kesibukannya apa nih sekarang Mas Dimas? Aduh, kalau sekarang kesibukannya baru biasalah, mahasiswa semester tua menyusun proposal skripsi. Pusing nggak Mas? Waduh, jangan ditanya kalau itu. Sebenarnya nggak begitu pusing, cuma apa ya? Mungkin niat, mengumpulkan niat. Bagaimana mengumpulkan niat itu loh, itu yang bikin pusing. Eh Bisa dibilang iya di situ karena masih numpuk. Kalau kita pengajuan, kita revisi, kita pengajuan, kita revisi, sampai kita itu bertanya-tanya, ini yang benar yang mana sih gitu. Ini yang benar yang mana gitu. Itu sih yang dipusingin. Bingung ya jadinya kalau karena banyak revisi-revisi itu tadi. Iya, kalau kita udah niat, kita ngerjain, direvisi lagi sampai niat kita hilang. Itu. Sampai kadang tuh kita udah nggak tahu ya salahnya tuh di mana. Iya, bener. Sampai kita bertanya-tanya lah. Aduh, salah terus. Maunya gimana sih gitu. Mas Dimas ini juga lagi magang ya? Alhamdulillah udah selesai, tinggal menyusun laporan. Udah selesai berapa ya? Hampir sebulanan kalau nggak salah. Kemarin magang di mana Mas? Boleh diceritain tuh pengalaman magangnya? Aduh, kemarin itu magang di Terang Abadi Media Group. Tahu? Enggak. Terang Abadi. Mungkin teman-teman kalian taunya itu TA TV. Iya. Ya, nah kalau Oh, TA TV itu. kan Terang Abadi Television. Nah, kalau perusahaannya itu namanya Terang Abadi Media Group. Jadi di situ ada TA TV, ada TA Radio, sama ada Solo Trust. Oh, Tuh. gitu. Terus itu di sana Mas Dimas itu di bagian apa gitu? eh Kebetulan kemarin saya mengajukan proposal magang di sana itu di bagian editor, terutama di editor news. Kalau di TA Terang Abadi Media Group, kalau news itu maksudnya di Solo Trust. Tuh. Jadi nanti dari editor news di Solo Trust itu kalau ada berita yang terhangat itu nanti bakal masuk di TA TV, bakal ditayangkan di televisi kayak mau azan maghrib biasanya kan sore-sore Ya. pasti ada berita, siang hari pasti ada berita gitulah. Kalau enggak pagi hari, malam hari gitu. Terus itu ketika Mas Dimas magang di sana itu kayak ada kesulitan enggak ya? Untuk kesulitan alhamdulillah enggak ya. Karena di sana saya itu di bagian editornya itu ada video, foto, sama buat naskah beritanya. Untuk naskah beritanya kan sudah pernah diajarkan di kuliah di matkul jurnalistik, itu ada namanya strike news. Ya. Nah, kalau di Solo Trust itu fokusnya di strike news. Tuh, jadi berita-berita terhangat. Mungkin kalau berita kadaluarsa di Solo Trust itu berita yang sudah lebih dari 3 hari itu. Nah, kita nanti cari berita di situ, kita ubah sedikit, kita anulah ditambahi kata-kata mutiara mungkin di situ. Nah, nanti di situ eh kita ambil fotonya nanti diedit buat covernya, terus
ada videonya juga. Videonya itu nanti diedit kayak di video-video berita itu. Nah, nanti untuk videonya itu ada dua. Yang pertama ada video long, itu sekitar 2 menitan paling lama. Terus ada short news. Short news itu nanti nggak sampai 1 menit, kalau nggak salah 50 detikan kalau nggak salah itu. Nah, selama Mas Dimas magang di sana, ilmu apa aja yang didapat sama Mas Dimas? Alhamdulillah selama di sana ilmu yang saya dapat yaitu saya kembali belajar jurnalistik. Terus untuk edit fotonya itu di Photoshop, sama edit videonya di Adobe Premiere itu. Jadi di situ saya tahu, oh ternyata setiap hari itu hampir ada kejadian di situ. Nah, mungkin pembelajaran saya kan dulu jurnalistik gak begitu ahli lah, mungkin cara mengarang, bagaimana cara membuat berita meliputi 5W1H di situ. Nah, dari Solo Trust tersebut saya banyak pelajaran sih untuk membuat berita, terus bagaimana menjadi jurnalis yang benar dan bagaimana menjadi editor yang benar gitu. Nah, tapi kan ini Mas Dimas ini dulunya itu di Himakom ini itu ya Mas di bidang sinema ya. Iya, di Nah, bidang sinema. awal mulanya bisa tertarik itu gimana Mas? Untuk awal mulanya bisa tertarik, ini dulu saya ketika SMK itu ngambil jurusan multimedia, dan alhamdulillahnya di kelas 3 itu ada pelajaran sinematografi, tapi cuma diajarkan pengambilan gambarnya aja. Untuk selebihnya kita nggak diajarkan. Nah, teman saya mempunyai ide, yuk kita buat film gitu. Nah, kenapa kita buat film? Karena apa? Dulu itu sering nonton YouTube-nya Bayu Skak. Oh iya, Kalau tahu Bayu Skak tahu. itu sebelum terjadinya Yowes Band. Waktu itu ya Mas masih videonya masih kayak lucu-lucu terus Iya, ya tutorial ya kawin gitu. heeh. Komedi ya? Iya, Oh. masih komedi lah. Dari situ, wah kok kayaknya asik ngono, tapi dibuat film yuk ngono. Nah, dari situ terus kita lihat review-review film yang dulu basicnya masih film komedi. Kayak lucu-lucuan lah, kayak buat apa ya, bahan-bahan gabut daripada Buat ngapain, hiburan mending juga. ya mending kita buat itulah. Nah, dari situ mempunyai ketertarikan. Berarti awal mula terinspirasi untuk membuat film itu dari Bayu Skak ya? Iya, bisa dibilang begitu, Hmm. dari youtubernya Bayu Skak. Nah, kan Mas Dimas ini udah buat beberapa film ya. Itu ada berapa sih dan kalau boleh disebutin itu judul-judulnya? Waduh, untuk beberapa film itu ada berapa ya? Agak lupa saya. Seingat saya aja ya, yang pertama itu ada Wang Sinawang, terus ada Budget Nyaman, terus ada Konco Kendel, terus ada yang buat lomba tapi gagal itu tadi, eh Petualangan Malang Jiwan, ada yang tugas itu film dokumenter kisah tokoh di balik wayang orang itu, wayang orang Sriwedari itu. Banyak juga ya ternyata. Ya lumayan buat iseng-iseng itu. Dari semua film yang telah dibuat sama Mas Dimas, yang menurut Mas Dimas paling bagus itu apa Mas? Dari semua film itu yang paling bagus itu yang pastinya Budget Nyaman. Budget Nyaman yang dulu pernah ditampilin di upgrading upgrade Komdut kalau nggak salah. Ya Ah, itu waktu angkatan kita itu. oh ya, di Oh, Komdut jadi itu. oh
jadi itu adalah karya filmnya Mas Dimas. Ya karya saya dan teman-teman, Iya. bukan karya saya sendiri Iya. lah. Kan saya nggak bisa buat film sendiri gitu. Kalau boleh tahu itu menceritakan tentang apa tuh Mas? Wah, kalau Bacot Nyaman itu menceritakan kisah seseorang sih, dan sebenarnya itu kisah realita. Di situ menceritakan kayak eh biasa percintaan di kampus, di area kampus yang melalui lika-liku lah di situlah. Ternyata dia sama ini sudah lama tapi dia kenal orang baru dan orang baru itu membuat dia nyaman. Nah, dan ternyata pacar yang dia pacari selama ini itu mendua setelah KKN. Itu Aduh, Sakit itu sakit rasanya. banget ya ya. ya agak pedih sih di situ. Dulu itu katanya pernah kerja sama BNN. Nah itu yang mana Mas? Untuk yang produksi film yang kerja sama BNN itu yang Wang Sinawang kalau nggak salah. Itu first time dari saya sendiri sebelum melanjutkan film ke Budget Nyaman itu first time buat film eh, di Unisri sama BNN itu di Wang Sinawang itu judulnya. Tuh. Nah, dari semua film yang telah Mas Dimas buat, film yang mana sih yang menurut Mas Dimas paling bagus atau berkesan buat Mas Dimas? Kalau yang paling bagus menurut saya yang Bacot Nyaman, Mbak. Karena itu merupakan film dari kisah realita, kisah nyata dari seseorang itu. Jadi relate ya Mas ya? Ya, relate. Nah jadi sahabat Rana, ini akan kita cuplikan sedikit dari film Mas Dimas ini. Nah nanti kalau kalian mau lanjut nontonnya bisa lihat di YouTube. Ada ya Mas di YouTube ya? Ada di YouTube-nya Himakom Unisri. Iya, kok ket mau tak telepon ra diangkat. Cah, kamu udah Rahmat gak? Aku ket mau telepon ra diangkat ih. Dino iki aku ora ketemu Rahmat ya. Iya, Sak. Kowe ketemu Rahmat ra dino iki? Wah, aku raruh, tapi biasanya mau ini lab. Coba kowe cek nang lab ya. Ayo wis tak ning lab. Makasih ya. Ya ya. Ada. Kamu dina harus apa ya? Kuncian ruang lanang ini. Duh. Siapa cah? Kowe ket mau ning jero to? Oh iya. Tak telepon ket mau ra diangkat. Ya wis, ora apa-apa. Bali wae. Ya wis panas kok. Bali ya. Teman-teman yang pengen nonton kelanjutan dari cuplikan videonya tadi, teman-teman bisa lihat di YouTube Himakom ya Mas. Ya, di YouTube-nya Himakom nanti langsung ketik saja film Bacot Nyaman. Itu nanti teratas sendiri. Tuh. Selama menekuni bidang sinematografi, apakah ada kesulitan yang Mas Dimas temui? Untuk kesulitan sebenarnya banyak sih, Mbak. Gimana ya? Kalau kita udah suka, kita udah ada feel merasakan apa ya? Produksi itu segala kesulitan itu bakal teratasi itu. Untuk kesulitan itu biasanya yang pertama itu ada alat, biaya, terus ada SDM, sama yang terutama guru itu. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Dimas dan teman-teman mengatasi hal itu? Cara mengatasi, oke, untuk mengatasi alat sendiri kita apa ya, pinjem gitu, kita pinjem. Pinjem temen gitu ya Iya, Mas. kita pinjem temen ya,
Inilah saya sendiri itu nggak punya alat. Dulu pas ketika produksi saya sendiri itu alat, contoh simpelnya laptop lah. Laptop saya itu nggak punya. Laptop, kamera saya nggak punya. Tapi di sini kan saya mempunyai niatan ingin mengagulkan sesuatu, keinginan saya produksi kan di situ. Ya udah, bagaimana caranya bisa melengkapi itu, ya saya laptop pinjam temen, terus saya alat juga pinjam temen gitu. Terus yang kedua itu ada di bagian biaya. Pastilah setiap produksi itu memakan biaya, entah Iya. itu apa ya, mungkin biaya makan biar mereka sendirilah. Terus yang kedua mungkin biaya sewa alat. Nah, kalau kita pinjam alat kan paling bisa kayak laptop sama kamera. Iya. Tapi kan kita nggak bisa pinjam ke temen berupa lighting, Iya. dan tidak semua teman kita itu mempunyai lighting itu Iya. kan. Nah, untuk biaya sendiri kan biasanya buat lighting. Tapi saya terinspirasi dari teman saya, dia itu buat lighting simple. Gimana itu Mas buatnya? Simpelnya gini, dia itu memanfaatkan barang-barang bekas. Ya, dia membuat lighting itu menggunakan kardus. Kardus dibuat kotak. Nah, nanti di tengah-tengah itu dikasih lampu. Kasih lampu biasalah, lampu bohlam yang putih. Ya bisa merek Philips atau apalah itu gitu. Terus di pinggir-pinggir kardus itu dikasih kayak mika yang memantulkan cahaya itu, memantulkan cahaya biar cahayanya itu bisa terpantul, cahaya dari lampu itu. Nah, kan biasanya kalau lampu itu kan sorotannya kalau dilihat di kamera pedes, kayak terlalu Iya. terang. Nah, cara mengakalinya itu dikasih kayak plastik yang transparan. Nah, dari plastik yang transparan itu kan bisa meredam cahaya-cahaya yang terlalu keras Terlalu itu. tajam. Terlalu tajam itu. Itu sih caranya sih. Kreatif ya ternyata. Kreatif sekali. Terus kalau untuk tadi ada guru sama SDM ya Mas? Ya, Itu ngatasinya gimana? untuk SDM itu yang paling sulit bukan di bagian teknik. Kalau bagian teknik orang-orang yang produksi itu kan kita bisa dipelajari. Iya. Tapi SDM yang sulit itu ada di talent. Talent. Kalau kita mungkin ya, kita mempunyai cerita, di situ ceritanya sedih. Tapi kita mengajarkan talent, tapi talentnya di situ nggak bisa sedih, ekspresi sedih kan itu Iya, jadi susah. penghalang. Iya. Maka dari itu kan apa ya, hal yang paling susah itu ngajarin talent ya. Terus kayak ini peran antagonis gitu. Ya sepinter-pinter kita lah mencari talent, mencari seseorang yang mungkin cocok buat film, cocok buat cerita film yang bakal diproduksi. Nah, Cocok sama karakter di iya, film tersebut gitu ya ya Mas? bener banget, cocok dengan karakter. Soalnya tidak semua orang kan bisa berakting. Iya. Nah, itu susahnya itu sih. Terus untuk seorang guru mungkin kayak tutor ya, tutor Iya. secara langsung. Kalau dari saya sendiri itu mengatasi dengan cara menonton YouTube, main sosmed itu. Ya tidak diungkiri ya, mungkin teman-teman generasi milenial kan gak asing dengan kata YouTube, gak asing Benar. dengan kata Google gitu. Google itu ibarat kayak mbah kan. Nah, semua tahu tentang Google, dan Google pun tahu tentang semuanya yang ada di sini itu. Ya contoh simpel ginilah, ketika kamu bingung cara setting kamera, kamu cari aja di Google, cari aja di YouTube cara setting kamera.
terus cara membuat skrip itu kan ada semua di situ. Ya, Nah, itu cara mengatasinya. Itu sih. Dengan menggunakan sosial media ya Mas ya. Ya, terus ada lagi kita kan juga punya teman, terutama dari saya kan juga punya teman itu dari anak isi ya. Mungkin bisa tanya-tanya sama anak isi gimana sih caranya produksi, gimana sih cara membuat cerita yang bagus, gimana sih membuat cerita yang membuat orang penasaran gitu. Banyak sih gitu. jadi dengan kesulitan-kesulitan itu tadi malah mendorong kita untuk lebih kreatif ya Mas. Iya, benar sekali. Ya, intinya malu bertanya, sesat di jalan gitu. Ya. Terus ada nggak sih karya yang paling berkesan banget, paling ngena gitu di hatinya Mas Dimas? Wah, kalau karya yang paling berkesan itu apa ya? Di produksi film semester 6 itu sebelum KKN. Itu kan ada matkul produksi film dan kebetulan itu dibagi kelompoknya ada 6 orang dalam satu kelompok dan mungkin ada minusnya. Minusnya dalam satu kelompok itu kan tidak semua paham tentang produksi film. Iya. Ya namanya belajar maklum lah di situlah. Tapi yang apa ya? Saya tidak sukai dan saya sangat sayangkan di situ. Itu dia udah nggak tahu, tapi dia malas belajar, malas datang pula. Itu Ya. Jadi padahal yang lain malah jadi repot ya Mas. benar. Padahal nilai buat nilai kita bersama itu. Betul. Ya kalau produksi kemarin itu kan dari saya ya gimana ya? Mungkin kesannya saya buat cerita sendiri, terus ya ditambahin sedikit lah dari temen, terus untuk talentnya saya ambil dari tim itu satu. Soalnya kalau tak ambil semua nanti eh, yang megang kamera siapa, yang Iya. megang audio siapa, yang megang lighting siapa kan gitu. Itu sih terus susahnya itu di bagian ngumpulin orangnya. Jadi tidak semua orang itu bisa lah. Mungkin ya emang nilainya buat bersama, tapi dulu tag 4 hari itu 1 hari cuma datang 3 orang. Tag lagi cuma datang 2 orang. Pernah itu cuma saya sama si talent, cuma Aduh. berdua itu. Repot banget itu Ah. pasti. Ya itu saya minta bantuan sama teman saya di luar kelompok bahkan itu semesternya beda sama saya. Nah, itu beda sama saya dan kebetulan dia itu apa ya dulu pernah kerja di TATV. Nah, Oh itu gitu. ya, makanya bisa bantu-bantu lah memanfaatkan teman di situ. Ya nggak apa-apa kan, sama teman saling bantu ya Mas. Ya saling bantu. Nah, bagaimana sih cara Mas Dimas untuk menyadari bahwa passionnya di bidang sinema dan akhirnya menekuni hal itu? Gimana ya? Gini sih, apa ya dari awal juga kan udah mulai tertarik terus penasaran dengan produksinya itu seperti apa dan udah melakukan produksi di situ, susah senangnya seperti apa dan banyak banget pembelajaran dari itu. Nah dari situ bukannya malah apa ya kapok, tapi kayak ada ketertarikan sendiri untuk membuat lebih dan lebih. Jadi malah pengen terus Iya, gitu ya Mas. iya, pengen terus karena di situ saya ingat kutipan dari kata-kata Tan Malaka karena revolusi itu menciptakan. Nah, maka dari itu dari saya sendiri saya mau menciptakan suatu hal di situ. Dulu di sinematografi itu cuma
video kayak video sinematik dan lain-lain, dan saya berpikir oh kita coba aja lah, kita buat film ngono. Ya udah kita cari yang mau aja siapa gitu. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang, dan alhamdulillahnya lagi di tahun sekarang udah pada semangat buat filmnya dan udah pada berkembang. Untuk alat-alatnya udah didukung dari kampus gitu. Iya. Di sini sekarang alat sudah lebih lengkap ya, Mas. Iya, udah lebih lengkap daripada dulu ketika ya semoga saja teman-teman lebih kreatif, itu aja lah. Semoga, amin. Nah, yang terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan buat teman-teman semuanya yang mungkin ada yang pengen belajar tentang sinema gitu? Mungkin pesan buat teman-teman yang mau belajar sinema, yang pertama itu buatlah kalian suka dengan hal tersebut. Bulatkan niat kalian, tekad. Nanti insya Allah semisal kalian masih nol, belum mempunyai ilmu, dari pengalaman-pengalaman yang kalian lalui di pembelajaran sinema nanti bakal ada manfaatnya di situ. Ya intinya kalau kalian udah niat bakal tercapai itu. Intinya senang dulu aja lah, sukai aja lah hal itu. Kalau disukai kan nanti kalau capek gak bakal kerasa gitu. Iya, benar. Lebih Kalau- enjoy ya Mas Iya, ya lebih ngejalaninnya. enjoy. Kalau nanti pusing, gak tidur, ya gak bakal kerasa itu. Tapi ya jangan gak sampai tidur gitulah. Ya Harus kesehatan tetap nomor jaga 1 gitu ya. kesehatan. Intinya tetap semangat meskipun belum ada alat, bisalah kreatif kita buat alat sendiri. Kalau udah ada alat silahkan dimaksimalkan, gitu aja sih. Nah, jadi itu tadi ya Mas. Semoga buat teman-teman yang di rumah perbincangan kita tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Mas Dimas sudah datang ke sini. Sama-sama. Seneng sekali ngobrol sama Mas Dimas. Terus kita juga tadi udah sharing-sharing. Itu semoga bisa menjadi motivasi buat sahabat Rana. Iya, siap-siap. Semoga aja lah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. PNOC 808.